Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Faisan di channel Ihsan Petani Muda dan juga channel Ihsan Tani tentunya teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat tentunya ya, dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam beraktivitas, dalam mencari rezeki tentunya, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke teman-teman ya, di sini Baisan sedang berada di lahan Baisan. Ini lahan Baisan yang di sini Baisan budidaya CMK Genio dan tomat Servo S1, yang dimana Baisan model tumpang sari ya, antara tomat dengan cabai. Jadi satu lubang tomat, satu lubang cabai. Yang dimana untuk di kesempatan pagi hari ini, untuk usia CMK-nya sekarang ini adalah kurang lebih sekitar 94 HST teman-teman. Ini untuk CMK-nya ya, kurang lebihnya. Dan untuk tomatnya berarti selang 10 hari teman-teman. Jadi untuk CMK-nya sekitaran 84 teman-teman ya. Jadi memang selang 10 hari. Dan untuk CMK-nya alhamdulillah kemarin dan tomatnya sudah dilakukan proses pemanenan kemarin. Untuk cabenya alhamdulillah di sini masih banyak teman-teman, dan ini malah sudah mulai memerah lagi. Ya, kalau untuk cabenya alhamdulillah bagus teman-teman ya. Setelah penanaman kemarin di musim kemarau sangat kekurangan air dan perawatan sangat kurang maksimal, alhamdulillah untuk di musim penghujan ini sudah turun hujan, dan kemarin juga sudah dilakukan perawatan pemupukan dan juga penyemprotan. Tunas-tunas barunya juga sudah mulai keluar lagi seperti ini ya. Nanti kita rawat lagi. Dan untuk harga, untuk update per tanggal sekarang tanggal berapa, 13 kalau nggak salah ya, 13 Desember 2023, di daerah Baisan sekitar 65.000 untuk CMK. Kalau untuk tomat ini sudah habis. Kemarin cuma dapat sekitar 65 kilo. Kalau tomat sekitar 8.000 per kilonya untuk saat ini. Ya, itu untuk update informasi. Dan untuk di kesempatan pagi hari ini, Baisan akan melakukan penyemprotan pada tanaman CMK-nya. Karena memang ada serangan hama lalat buah teman-teman. Oke. Nah, ini untuk irigasinya sudah mengalir per tanggal 18 Desember kemarin. Kita untuk di sini ada Bamingun sedang melihat, memang karena untuk tanaman cabainya setelah turun hujan alhamdulillah tumbuh dengan lebat sekali. Ya, dari figurnya ini buahnya kelihatan ramai. Ya, ini teman-teman. Cuman ini ada masalah yang ini ditimbulkan, pasti terjadi pada tanaman CMK, yaitu adalah serangan lalat buah. Di mana tadi kita lihat. Jadi nanti Baisan akan bedakan antara lalat buah dengan hama ulat. Nih, kalau lalat buah itu gejalanya seperti ini. Kita cari. Nah, ini teman-teman. Nah, ini. Dia akan menguning seperti ini. Dan kalau kita amati di buahnya itu pasti ada sengatan, kurang lebih lubangnya 1 jarum, kecil sekali teman-teman, seperti ini. Kelihatan nggak? Ya, kecil seperti ini. Dan setelah biasanya selang 1 minggu sampai 10 hari dia akan menguning dan akan membusuk, dan biasanya ada larvanya atau belatungnya di dalam cabenya teman-teman. Nah, ini serangan lalat buah. Beda sama serangan hama ulat. Ini juga lalat buah teman-teman. Ini juga lalat buah nih. Nah, ini sebaiknya kita buang saja, kalau memang ada waktunya kita buang. Seperti ini. Dia akan kalau di cabai itu sedikit, bukan sedikit ya, memang sedikit, kadang berair di dalamnya. Kalau kita buka, kita belah, nah dia pangkalnya sudah membusuk teman-teman. Nah, biasanya kalau sudah seperti ini nanti sekitaran 5 hari lagi ada larvanya di dalam cabenya. Ini bedanya kalau lalat buah. Kalau hama ulat itu
seperti apa ya, kita cari. Dia berlubang agak besar. Nah ini, oh sebentar, oke jatuh. Nah ini kalau hama ulat. Kalau hama ulat dia berlubangnya cenderung agak lebih besar seperti ini. Cuman ya kadang ada yang kecil, tapi dia buahnya itu kering ya, cenderung kering. Nanti pun kalau sudah menguning dia akan tetap kering. Nah itu gejala tanaman cabai terkena hama ulat ini. Jadi memang hama ulatnya juga ada, terus lalat buahnya juga ada. Cuman kita antisipasi nanti fokus dulu ke lalat buahnya. Kalau untuk hama ulatnya memang kemarin juga dilakukan pemetikan, tidak terlalu ada. Cuman kalau lalat buahnya ada teman-teman, sudah kelihatan 1-2 buah. Nih buahnya masih ini juga sudah nih. Kalau sudah kelihatan mending dibuang saja. Ini buahnya teman-teman ya. Oke, Bamiun kita racik dulu, kita lakukan penyemprotan. Untuk di penyemprotan kali ini, oke ditakar dulu airnya Bang. Untuk penyemprotan mengatasi hama lalat buah, ini juga untuk hama ulat juga bisa teman-teman ya. Cuman kita baru saja ke kios pertanian, lagi kosong teman-teman. Kita lalat buahnya terlebih dahulu saja. Pertama itu Bang ya, itu. Nah ini kita ke kios pertanian tadi beli insektisida Zitacron. Itu pun adanya yang kecil ini. Ya mudah-mudahan cukup. Kalau tidak cukup nanti sebelum habis kita lakukan pembelian lagi di kios pertanian di kios sebelah, karena kios sebelah belum buka tadi. Ini Zitacron ini bisa untuk lalat buah, bisa untuk hama ulat juga bisa. Cuman ya kalau untuk yang ulat besar kurang efektif. Ini kalau ulat baru menetas mungkin efektif teman-teman ya. Cuman kalau ulat yang sudah besar kurang efektif. Bahan aktifnya Profenofos 510 gram per liter. Ini di merek dagang, puluhan merek dagang teman-teman. Puluhan merek dagang, di merek dagang apa saja pokoknya banyak. Kalau nggak salah kemarin juga bisa lihat. Pokoknya kalau di merek dagang banyak teman-teman ya. Jadi kawan-kawan bisa cari yang bahan aktif Profenofos, itu juga bisa untuk hama lalat buah, atau bahan aktif dimetoat ataupun metamidofos ya, itu bisa teman-teman untuk mengatasi hama lalat buah. Ini dosis aplikasi 1-2 mili per liter air ya. Jika menggunakan tangki 16 ya berarti sekitaran 16 mili per tangki semprot. Oke ini Bamiun. Terus untuk insektisida yang kedua kita pakai ini Topdor bahan aktif imidacloprid 10%. Nah ini juga insektisida andalan Baisan, murah meriah, cuman kualitasnya juga bagus teman-teman. Ini juga bisa untuk lalat buah, lembing, trips, wereng, terus apa lagi, belalang. Pokoknya banyak sekali. Kalau kita berbicara bahan aktif imidacloprid, spektrumnya paling luas teman-teman. Hampir semua hama terkena. Lalat buah bisa, belalang bisa, trips bisa, wereng bisa ya. Apalagi pokoknya banyak sekali. Kutu daun juga bisa ya, lalat buah ya, ini memang spektrumnya luas sekali teman-teman. Ini dosis aplikasi ini kalau untuk cabai ya, ini ada kutu daun, ada juga hama trips, lalat buah. Kawan-kawan bisa aplikasi 0,5 sampai 1 gram per liter air. Jadi memang sangat irit sekali. Pokoknya untuk dosis aplikasi awal-awal ya kita pakai 1 sendok makan full ya. Nih Topdornya jika dikombinasikan biasanya memang kalau ya penyemprotan kalau tidak imidacloprid ya biasanya menggunakan satunya lagi, yaitu adalah dimetoat. Biasanya melakukan penyemprotan menggunakan itu. Cuman ini tadi ke kios pertanian kosong, jadi biasanya beli itu. Profenofos juga bisa karena juga baunya sangat luar biasa sekali teman-teman, menyengat sekali ya. Itu juga untuk hama ulat juga bisa, cuman ulat kecil. Ini 1 sendok Bamiun. Nah untuk penyemprotan kali ini juga kita pakai aplikasi fungisida karena memang di musim penghujan fokus di fungisida. Kita pakai itu ada bahan aktif klorotalonil 70%, merek dagang Klonil. Ada juga bahan aktif Probinep, kita pakai merek dagang Star Plus. Ini Probinep biru teman-teman.
Ya, kita pakai nanti dos aplikasi ini semua bangun 2 sendok makan per tangki semprot. Ini kombinasi untuk pencegahan dan juga mengobati. Jadi memang sangat bagus sekali diaplikasikan untuk mengatasi busuk daun, busuk buah atau antraknosa, terus busuk pangkal batang, busuk batang, busuk ranting, itu bisa teman-teman dilakukan pencegahan dan juga pengobatan. Ini biasanya semua adalah fungisida dalam biasa. Ya, ini alhamdulillah nanti biar diaduk dilakukan penyemprotan. Ini kalau kita berbicara harga untuk saat ini yang sedang panen cabai memang sedang tersenyum manis, karena memang harganya memang fantastis sekali untuk di tahun ini, karena memang mungkin prediksi Baisan itu adalah kegagalan pemanenan. Kalaupun ada yang panen, pasti panen kurang lebih sekitar paling 70%, 60% teman-teman. Ini juga yang dilakukan Bang Ihsan juga mengalami hal seperti ini. Ditambah lagi kemarin pas proses penanaman, perawatan irigasi ini Banca Cahyana itu kering total 1 bulan. Nah, ini hampir setengah bulan Baisan tidak bisa melakukan proses yang namanya penyiraman teman-teman. Dan ini pun panennya kemarin ya kita panen cuma tidak secara maksimal, kurang lebih sudah dapat sekitar kemarin ya dapat 14 kilo kemarin ya. Petikan kemarin berapa ya Bengun? Petikannya keempat ya? Ya keempat kemarin dapat 14 kilo, mulai naik teman-teman ya, alhamdulillah. Ya 14 kilo untuk saat ini kalau harganya seperti ini pasti sangat lumayan teman-teman. Dan mudah-mudahan nanti ini bisa kita panen, bisa kita lihat. Nah, ini setelah turun hujan kemarin dan juga dilakukan penyemprotan pupuk, sudah kelihatan buahnya teman-teman. Ya seperti ini, dan mudah-mudahan nanti ini sekitaran mungkin 20 harian yang di bagian bawah ini sudah bisa masak teman-teman ya, dan bisa kita panen lagi. Oke, jelas teman-teman ya. Ini nanti kawan-kawan pokoknya untuk lalat buah penyemprotan, kalau sudah kelihatan satu saja lalat buah di tanaman cabai, itu sudah hati-hati, itu harus dilakukan penyemprotan teman-teman. Karena biasanya serangan lalat buah sekarang kelihatannya itu sekitar 1 minggu baru cabainya menguning dan agak berair dan membusuk teman-teman. Makanya kalau sudah kelihatan lalat buah, langsung saja diaplikasikan penyemprotan, intinya seperti itu. Oke ya. Nah, kawan-kawan bisa pakai bahan aktif imidacloprid, bahan aktif dimetoat, metamidofos, terus bahan aktif ini profenofos, itu juga bisa teman-teman ya, untuk mengatasi hama lalat buah. Yang penting interval penyemprotan kalau sudah kelihatan dilakukan saja sekitar 5-6 hari sekali untuk penyemprotan lalat buah. Ya, ini seperti itu. Nanti untuk waktu aplikasi kawan-kawan, kalau untuk lalat buah bagus di pagi hari seperti ini. Pagi hari untuk penyemprotan itu bagus untuk lalat buah teman-teman ya, untuk penyemprotan. Oke, jelas ya. Mungkin jika ada yang kurang jelas ataupun kurang paham dari penjelasan Baisan, nanti kawan-kawan bisa tanyakan di kolom komentar, dan insya Allah Baisan akan respon secepatnya, dan usahakan komentar di video terbaru teman-teman ya, biar nanti Baisan juga lebih cepat meresponnya dan membalasnya untuk dari komentar-komentar kawan-kawan semua. Oke ya, nanti akan dilakukan ya, pokoknya lakukan penyemprotan merata ke semua bagian tanaman. Untuk tanaman-tanamannya mungkin dispray dari bagian cabenya saja seperti ini, sedapatnya saja, karena mungkin besok panen bisa dikatakan terakhir ini. Kemarin dapat 65 kilo, besok kita petik mungkin 1 kali lagi. Walaupun harganya mulai naik terus ini teman-teman untuk harga tomat ya, karena penanaman kemarin agak terlalu cepat di bulan September. Tanggal tomatnya sekitaran tanggal 15-an. Ini kalau penanaman tomat itu sebaiknya paling bagus di tanggal 1 Oktober untuk mengincar harga yang bagus. Ya, kita rawat cabenya, inilah enaknya model Tumasari. Jadi tomatnya habis, cabenya masih dilakukan pemanenan dan terus berbunga teman-teman ya. Ini seperti itu. Oke, penyemprotan merata ke semua bagian tanaman. Oke, jika ada yang kurang jelas sekali lagi tanyakan saja di kolom komentar, dan jangan lupa share video-video Baisan yang sekiranya bermanfaat agar nanti bisa bermanfaat bagi para petani memula, dan support dengan tekan tombol like, subscribe juga, share,
agar nanti channel Ihsan Petani Muda dan channel Ihsan Tani semakin berkembang dan tentunya bisa memberikan edukasi-edukasi di dunia pertanian teman-teman. Oke, dan bagi yang sudah subscribe, biasa doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam beraktivitas, dalam mencari rezeki, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah. Oke, jadi cukup sekian dari Ihsan. Salam petani muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.